Selamat datang di video kali ini. Hari ini hari Sabtu dan cuaca cukup cerah dan ya berhubung lagi ngantri salon karena rame mau Imlek, disuruh balik dulu jam 2.30 baru pergi. Jadi ini jam 1.43. Masih ada waktu. Daripada bosan kan kita bikin video. Nah, di siang hari ini kita akan bahas dua saham, yaitu saham Pizza dan juga saham Ramayana. Jadi yang bagi pantengin Instagram story-nya TTG pasti tahu kalau kita lagi bahas dua saham itu di story. Nah, di video kali ini kita akan tarik-tarik garis ya, karena di story kan susah ya. Aku mau gimana mau tarik garis? Susah kali. Jadi yang Anda lihat sekarang ini ada penampakan dari chartingnya Pizza. Jadi Pizza ini betul yang Anda tahu Pizza Hut ya, ini ya, kodenya PZZA. Nah, harga sekarang di 740. Oke. Kita tarik garis support dan garis resist ya. Ambil garis support dan garis resist. Di sini ada gap. Ini gapnya itu closing 670. Oke, di opening di 720 ya. Habis itu di sini closing 745, sini ada gap ya. Habis itu di sini 800. Oke. Bentar, lihat dulu. Oke. Kalau 800 udah angka psikologis, kita langsung ngambil 900 aja. 900. Oke, habis itu kita ngambil 1000. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya, ini sebagai garis-garis support dan resistnya. Lalu kalau misalnya Anda mau tarik garis trend line, ntar ini kayaknya oke, kita coba tarik garis trend line ini ke sini. Habis itu tarik lagi dari sini ke sini. Teng teng. Oke. Jadi ini garis support. Ini garis resistnya, resist. Harganya sekarang di 740 ya. Kita save dulu deh. Oke, kita save dulu. Kemarin kita ada bahas bahwa TTG saranin kalau misalnya Anda lagi melirik saham ini, why not kalau kita beli di daerah support gitu ya. Daerah support, dan kita lihat bahwa dalam pola seperti ini, pergerakan charting ini akan cenderung kedepannya naik menguji area resistnya di sekitar sini deh ya, di sekitar sini, di sekitar 800. Jadi kalau misalnya nih kemarin Anda hoki ya, beli di daerah 700 deh, 700 oke, ke 800, maka ada 14%, kan lumayan ya. Memang saham Pizza ini nggak begitu direkomenin lah ya. Kayaknya jarang ya rekomenin Pizza gitu ya. Jarang sih. Biasanya kan orang lebih cenderung hot-hotnya kayak Mandiri, BRI gitu ya, Antam, Pegas, Breeze dan lain-lain gitulah. Kalau saham-saham kayak Pizza ini kayaknya cukup tidak menarik gitu ya. Cukup tidak menarik perhatian. Justru yang cukup tidak menarik perhatian ini harus menarik perhatian kita gitu ya. Jadi kita sih harapin ya, ini kayaknya mungkin dia mau sideways di daerah sini atau enggak. Pokok target kita minimal itu di 800 ya, 800 ataupun 900. Ini TP1, ini TP2, ini TP3. Jadi bagi teman-teman yang sudah pantengin Instagramnya TTG mungkin sudah tahu. Jadi saya nggak bahas terlalu detail. Cuman saya harap Anda kalau ada waktu luang belajar tarik-tarik garis. Jadi seperti saya ini lagi nunggu antrian salon, jadi pulang rumah dulu bikin video dan sekalian sharing ya. Lalu Anda bisa lihat ya, ini trend line-nya ini ya, ini udah kan sudah naik di atas trend line. Aduh. Jadi ini punya potensi naik lagi ya di area 800. Kita lihat apakah nanti dia akan break trend line-nya ini atau enggak. That's why TTG bilang dia akan nguji daerah sekitar 800 ya. Kita nanti lihat. Kita save dulu. Oke. Jadi semua
video yang saya buat ya, charting yang saya tarik-tarik itu biasa saya save. Jadi kalau misalnya video selanjutnya kita bisa review ulang bagaimana perkembangan dari yang kita analisa sebelumnya gitu loh. Jadi ada before the afternya. Jadi Anda bisa liatin sendiri apakah seni tarik-tarik garis itu berfungsi gitu. Oke. Jadi ini saham pertama ya, Pizza. Jadi harganya sekarang di 7.40 ya. Kemarin aku ada beli sih, di bawah sini ada beli. 6 berapa ya? 6.80 kali ya atau berapa? Ini udah 8%, lumayan. Kan tapi average kemarin saya beli 7, kayaknya average masih di atas sih. 7.20 kok salah, 7.25 kok nggak salah average-nya. Kita sih harapinnya ya dia pelan-pelan aja naik, ya turun sebentar gitu ya. Nanti ada dana gua habis. Dana gua habis di HMSP dan Cepin. Sedih. Lanjut, bahas saham kedua, yaitu saham Ramayana. Semalam di story-nya TTG ada bahas saham LPPF ya. Jadi bagi yang belum follow, boleh di follow ya di Instagram, tarik-tarik garis. Yang bagi yang nggak mau follow ya it's okay, it's no problem. Jadi ini sahamnya Ramayana. Kita agak cepat ya soalnya nanti udah mau jam 2 nih. Ramayana, jadi Ramayana tau lah ya, Ramayana Robinson yang jual-jual baju, ada dalamnya ada supermarket kecil gitu ya. Dan saingannya ya LPPF. Dan kemarin ada berita LPPF tutup 6 gerainya, tapi saya nggak tahu, saya nggak lihat ada berita bahwa Ramayana juga tutup. But ya memang kalau misalnya dalam segi brands, maksudnya dalam segi cabang, itu Matahari memang jauh lebih banyak daripada Ramayana. Is normal ya, zamannya pandemi kayak gini tutup karena nggak ada penjualan, itu normal. Tapi ya di story kita ada bahas kenapa saya lebih cenderung pilih Ramayana dibanding LPPF dalam segi keuangan. Nah di video kali ini kita bahas dalam segi teknikal ya, nggak bahas fundamental. Oke, seperti biasa kita tarik garis dulu. Ini ada gap, ini ada gap. Perhatikan tempat-tempat yang ada gap. Ini opening closing pas 665, taruh aja 665. Habis itu ini berapa nih? Closingnya 715. Habis itu di sini openingnya berapa? 770. Ya kan? Habis itu di sini 790. Atas ini berapa? Openingnya 870 ya, 870. Habis itu di sini berapa nih? Opening 925. Oke, habis itu kita tarik aja langsung ke 1000 angka psikologis. Nah, jadi ini support ya, ini support karena harga masih di atas harga masih di atas garis ini, maka garis ini disebut support. Jadi kalau misalnya garisnya itu berada di atas harga sekarang, itu disebut resist. Jadi ini support, resist terus ke atas. Habis itu kalau misalnya mau ngambil supportnya lagi, di mana Anda boleh ngambil dua dari candle ini ya. Anda kayak openingnya ini di 640, Anda bisa taruh 640 di sini. Ya, habis itu di openingnya sini di 595. Oke, jadi ini area support gitu loh. Ingat sini ada gap, perhatikan tempat-tempat yang ada gap ya. Jadi di sini kelihatannya dia akan cenderung sideways di daerah sini. Oke. Jadi kita harapin dia bentuk U naik ke atas dan nguji 870 untuk kedua kalinya. Dan ada potensi kenaikan. Kalau misalnya Anda lihat harganya 675 ke 870, maka ada potensi kenaikan 28%. Ya kah? 28% lumayan loh. Kalau 100 juta 28 juta loh, bisa beli MacBook Air
MacBook Air 16 juta. Sisa 12 juta bisa beli yang lain deh. Bisa beli iPhone. Haha. Satu paket. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli Ramayana boleh diconsider ya, tapi keputusan tetap di tangan Anda. Ini cuma kita review bagaimana pandangan TTG terhadap pergerakan dari harga saham Ramayana. Jadi saya lebih cenderung suka kayak gini, dia bentuk pelan-pelan aja, nggak buru-buru. Nanti sideways aja, nanti pelan-pelan naik bentuk wow, mantap. Jadi TP pertama itu di daerah 770 sampai 790. Maka di sini ada berapa persen nih? 10% ada ya? Oh, 15% ya. 14 sampai ya 14-15% lah. Masih ada potensi untuk kenaikan. Jadi harus jaga bawah juga sih. Ini kan masih ada nih second dan third line supportnya. Jadi kita lihat. Saya sih harapin dia pelan-pelan saja deh. Karena bentar lagi mau lebaran ya. Bentar lagi mau lebaran, biasanya LPPF dan Ramayana itu penjualan tokonya akan cenderung lebih banyak di kuartal di mana lebaran itu. Jadi kalau misalnya lebaran itu bulan 5, berarti di kuartal 2. Lebaran tahun ini bulan 5 ya kayaknya sih. Jadi di kuartal 2, maka penjualan di kuartal 2 akan jauh lebih tinggi dibanding dengan penjualan di kuartal-kuartal lainnya gitu loh. Nah, kalau mau bahas karena waktunya singkat ya. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu tentang perbandingan LPPF dan Ramayana dalam sisi keuangan, Anda bisa buka RTI lalu Anda bandingkan saja perkiraan rugi bersih antara LPPF dan Ramayana di tahun 2020. Anda bandingkan ke pendapatan bersihnya di tahun 2019. Habis itu Anda bandingkan juga hutang LPPF dan hutang Ramayana ini. Jadi detailnya sudah saya bahas di Instagram saya. Anda bisa lihat di story ya, saya nggak post, di story aja sih. Jadi kalau misalnya Anda lagi melirik dua saham ini, boleh diconsider ya, karena saya punya, cuman nggak banyak sih. Saya punya tapi nggak banyak. Saya lebih banyak di HMSP. Nah, di HMSP ini kita harapin dalam waktu dekat dia bisa naik. Saya harapin ke 2000 sih. Mak, kalau 2000 ini bisa berapa ini ya? Bayangin. 40% lumayan ya. Kita harapin aja, doain aja. HMSP ke 2000. Kapan? I don't know. Maybe soon, maybe never. Maybe may, maybe no gitu loh. Oke. Kayaknya aku sudah harus berangkat ke salon ya, karena salonnya cukup rame. Memang katanya 2.30, tapi 2.30 kalau nggak ada bangku untuk duduk, nggak mungkin kan berdiri setengah jam. Betul nggak? Oke, jadi cukup sudah video kali ini. Kita sudah bahas LPPF pula, Pizza dan juga Ramayana. Semoga video ini membantu dan membuka wawasan bagi teman-teman yang sudah menonton. Jadi yang bagi mau follow Instagram, ingat di follow ya, @tarik-tarik-garis. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. See you soon, bye bye.